Pada episode kali ini kita diasumsikan sudah memahami distribusi probabilitas, dan pada episode sebelumnya sudah dijelaskan bahwa distribusi probabilitas itu ada yang diskrit dan kontinu. Dan episode kali ini hanya membahas yang diskrit saja dulu. Nah, lalu apa itu distribusi probabilitas diskrit? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lihat saja. Definisi dari distribusi probabilitas diskrit. Sebuah variabel random disebut variabel random diskrit jika semua hasil eksperimen yang mungkin terjadi dapat dihitung atau countable. Maksudnya dapat dihitung itu seperti apa? Kita harus menggunakan contoh, yaitu jumlah kemunculan gambar pada pelemparan koin. Nah, gambar itu bisa dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian jumlah barang yang rusak pada saat pengecekan kualitas. Bisa dihitung juga 1, 2, 3, 4, 5. Dan jumlah kemenangan sebuah klub sepak bola 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, mungkin juga countable itu artinya bilangan bulat. Gak mungkin gambarnya munculnya 1,5. Nah, misalnya seperti itu ya. Barang rusaknya ada 3/4. Berapa kali menang? 75% menang. Enggak ya. 3/4 kemenangan enggak. Tapi kemenangannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dia bulat. Makanya diskrit. Gitu ya. Nah, itu definisinya. Lalu kita lihat mengenai definisi distribusi probabilitasnya ya. Nah, seperangkat pasangan X, Fx yang berurutan adalah distribusi probabilitas diskrit atau probability mass function, disingkat PMF. Nah, mulai dari saat ini sampai ke depan kita akan menggunakan istilah PMF yang memang digunakan secara umum ya. PMF, probability mass function. Kan ribet ya, probability mass function. Susah. PMF. Nah, dari variabel random X, jika untuk setiap hasil X memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, jadi ketika kita punya sebuah distribusi probabilitas, dia bisa menjadi PMF atau dia kita sebut PMF jika memenuhi tiga syarat berikut. Yang pertama adalah Fx lebih besar sama dengan 0. Apa itu Fx? Kalau lupa dilihat di episode sebelumnya. Nah, kemudian jumlah dari seluruh Fx itu sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena memang jumlah seluruh probabilitas itu harus sama dengan 1. Nah, ini definisinya Fx kalau lupa ya. Di mana Fx itu sama dengan probabilitas random variabel X-nya itu sama dengan nilai X. Nah, jika kita jika ada sebuah distribusi probabilitas memenuhi ketiga syarat tersebut, maka dia itu adalah PMF. Ilustrasinya seperti apa? Kita akan menggunakan kasus yang sama dengan 2 episode sebelumnya. Kita punya nilai X-nya, kita punya nilai Fx-nya, dan kita cek Fx-nya itu sudah, dan kita bisa melakukan penjumlahan dari seluruh Fx-nya. 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 itu sama dengan 1. Nah, kita cek dulu syarat yang pertama. Fx-nya, semua Fx itu harus lebih besar sama dengan 0. Yang warna kuning lebih besar sama dengan 0 semua, maka syarat pertama sudah terpenuhi. Kemudian syarat kedua adalah penjumlahan semua Fx-nya itu harus sama dengan 1, dan kita tadi sudah jumlahkan, dia sama dengan 1.
Kemudian Px sama dengan X-nya itu sama dengan Fx, sudah ya, sama. Ini biasanya syarat ketiga itu hanya syarat definisi saja, bahwa Fx itu sinonim dengan Px besar sama dengan X kecil. Nah, itu adalah PMF. Selanjutnya, kita membahas mengenai distribusi kumulatif diskrit, di mana fungsi distribusi kumulatif ini F-nya kapital ya, F-nya kapital. Tolong diingat, kalau yang kumulatif itu F-nya kapital, atau kita sebut cumulative distribution function, CDF. Nah, untuk mulai dari sekarang sampai ke depannya kita akan menggunakan istilah CDF. Jadi silahkan dicatat. Dari variabel random discrete dengan distribusi probabilitas F-nya kecil ya di sini, Fx atau PMF, didefinisikan sebagai CDF-nya sama dengan probabilitas X besar kurang dari sama dengan X kecil, atau sama dengan penjumlahan dari PMF-nya hingga nilai X. Jadi CDF adalah penjumlahan PMF hingga nilai X. Bagaimana ilustrasinya? Kita panggil ilustrasi yang tadi kita bahas, kemudian kita tambahkan di bawah itu adalah F besarnya atau CDF-nya. Di mana untuk X-nya sama dengan 0 itu sama 1/8, karena di sebelumnya tidak ada penjumlahan. Nah, untuk CDF 1 itu kita menghitungnya 1/8 ditambah 3/8, maka menjadi 4/8. F kapital 2 itu 4/8 tambah 3/8 sama dengan 7/8. F kapital 3 itu 7/8 ditambah 1/8 sama dengan 8/8. Nah, ini adalah ilustrasi dari CDF. Nah, selanjutnya kita bisa melihat F2. Ini adalah PMF, bisa dihitung melalui selisih dari CDF. F kapital 2 kurangin F kapital 1. Kita lihat aja ya. Ini F2-nya sama dengan 7/8 dikurangi 4/8. F2 sama dengan 3/8. Nah, ini sedikit ilustrasi penggunaan PMF dan CDF. Kemudian si PMF dan CDF ini bisa kita plot ke dalam sebuah grafik, di mana yang warna biru muda ini adalah F kecil X atau PMF-nya. Yang warna kuning ini adalah F kapital X atau CDF-nya. Kalau CDF makin lama makin menaik ya, karena probabilitas tidak ada yang nilainya negatif. Oke, itu adalah penjelasan mengenai distribusi probabilitas diskrit, PMF, probability mass function, dan CDF, cumulative distribution function. Nah, lalu apa yang bisa kita bungkus pada episode kali ini? Probability mass function atau PMF itu disyaratkan seperti berikut untuk yang diskrit. Nah, untuk yang CDF itu syaratnya adalah seperti berikut. Ya, mungkin sekian saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.